semuanya, kembali lagi sama aku Kak Putri RI. Nah, di video kali ini kita bakal belajar tentang deret angka yang mana dia masuk ke dalam salah satu materi yang akan diujikan pada bagian TIU atau tes intelijensi umum. Yuk kita pelajari dulu apa sih itu tes deret angka. Jadi, tes deret angka adalah salah satu tes yang dapat digunakan untuk mengetahui cara berpikir seseorang. Nah, biasanya di deret angka ini polanya macam-macam teman-teman ya. Jadi kalau untuk pengerjaannya memang harus banyak-banyak latihan. Nanti untuk contohnya seperti apa, dia tampilannya seperti ini. Jadi nanti ada deretan dari angka-angka, terus nanti di belakangnya biasanya ada angka yang hilang. Nah, tugas teman-teman adalah mencari atau menentukan pola mana yang bekerja sehingga nanti bisa menentukan angka yang tepat untuk melengkapi si titik-titik tersebut. Nah, terus kalau untuk jenis-jenis polanya itu macam-macam ya, tapi ini dasarnya kita bisa pakai lompat 1, lompat 2, lompat 3. Nah, contoh dari lompat 1 itu kalau polanya dari angka A ini ke angka B, ke C, ke D dan seterusnya. Nah, kalau lompat 2 berarti dari A dia langsung ke C, lanjut ke E, lanjut ke G. Sedangkan kalau pola lompat 3 dari A ini ke D bisa ke G dan lain-lain. Nah, kalau untuk jenis-jenisnya macam-macam teman-teman. Bisa jadi dia menggunakan bilangan bulat positif, negatif, 0, bahkan bisa jadi juga tidak menutup kemungkinan menggunakan bilangan-bilangan pecahan ataupun bilangan desimal. Jadi memang harus perbanyak latihan. Yuk, kita coba nomor 1 supaya teman-teman bisa ada gambaran yang lebih jelas. Nah, di sini kalau semisal ya, kita lihat ada dari 89, 92, 97, 100 dan lain-lain. Kita akan coba dia kira-kira menggunakan pola yang mana. Nah, kalau teman-teman perhatikan, dari 89 ke 92 ini berarti tambah 3. Nah, dari 92 ke 97 berarti plus 5. 97 ke 100 ini tambah 3, berikutnya adalah tambah 5, tambah 3, yang terakhir tambah 5. Nah, berarti sudah kelihatan ya, dia polanya sama, tidak ada perubahan. Sehingga angka yang akan kita cari itu adalah hasil penjumlahan 113 dengan angka 3. Maka hasilnya adalah 116 pilihan yang A. Nah, contoh soal yang pertama ini adalah tingkatannya sangat mudah karena dia tidak terlalu menggunakan pola yang rumit ya, entah itu pola bertingkat 1, bertingkat 2, dan juga pola campuran. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, di sini sudah ada pola-pola yang mungkin bisa kita katakan lebih unik lagi daripada soal yang sebelumnya. Di sini ada 34, 37, 43, 55, 57 dan lain-lain. Oke, ini bisa kita coba dulu ya. Yuk, dari 34 ke 37 berarti ini plus 3. Nah, dari 37 dia ke 43 berarti kita plus 6, lanjut ini plus 12. Nah, ternyata yang berikutnya ini dia memiliki pola angka yang berbeda. Dari 55 ke 57 ini plus 2. Lalu yang berikutnya adalah plus 4 dan plus dengan 8. Wah, kalau kita lihat ternyata di sini polanya cukup berkembang ya daripada soal yang pertama. Nah, dari 3 ke 6 kan berarti kita apakan? Ini kita kali 2, yang berikutnya kita kali 2. Nah, dari 2 ke 4 ini kali 2, 4 ke 8 kali 2 juga. Oke, berarti yang pola berikutnya, kalau misal kita lihat dari 69 ke 70 kan ini plus 1. Nah, karena pola-pola yang berikutnya itu selisih antar polanya adalah kali 2, maka berikutnya adalah plus angka 2. Jawabannya adalah 72 pilihan yang A. Nah, memang sekali lagi pola bilangan itu memiliki pola-pola yang beragam. Jadi kuncinya adalah banyak latihan, apalagi terutama dihitung cepat supaya teman-teman tahu hubungan antar angka itu seperti apa. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang ketiga ini apakah cukup sederhana atau sedikit rumit? Oke, kita telaah dulu teman-teman ya. Nah, dari 37 ini kita lompatkan kemana? Oke, dia naik ya angka-angkanya. Jadi 37 ini kita lompatkan ke 41, maka kita dapat plus 4.
Yang berikutnya dari 41 ini ke 47, berarti dia plus 6. Nah, maka kemungkinannya adalah 47 ke angka berikutnya yaitu plus 8. Karena selisih dari tiap polanya itu angkanya ditambah 2 tambah 2 lagi. Atau kita menggunakan angka-angka genap. Nah, 47 tambah 8 berapa teman-teman? Jawabannya adalah 55. Kalau misal belum terlalu yakin, boleh dicek dulu angka-angka yang lain. Nah, contoh dari si 35 ini ke 37 artinya kita tambah 2. Nah, dari 37 ke 39 juga tambah 2. Terus kalau misal kita lanjutkan, dari 36 ke 37 ini plus 1. 37 ke 38 juga plus 1, maka dia sudah betul, polanya sudah berjalan sesuai dengan hubungan antar angkanya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang berikutnya. Wah, di sini sudah cukup banyak pengembangan. Ya, ini adalah salah satu pola yang cukup unik ya. Mungkin tidak semua teman-teman akan menemukan pola ini, tapi ini juga tetap harus dipelajari. Ini adalah bisa kita katakan dengan bilangan Fibonacci. Yang mana 71 ini kita dapat dari hasil penjumlahan 21 tambah 42. Nah, kalau angka 113 ini didapat dari 42 ditambahkan 71. Oke, lanjut ya. Nah, yang 184 ini kita dapat dari mana? 184 ini sama penjumlahan dari dua angka di depannya. Oke, berarti intinya angka yang hilang bisa kita dapatkan dari penjumlahan 184 dengan 297. Intinya adalah dua angka di depannya. Nah, kalau kita jumlahkan kita dapat berapa? Oke, 4 tambah 7 ini 11, 1, 8, 9, 9 tambah 9, 18. Maka kita dapat 481. Oke, sudah aman teman-teman ya? Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Wah, ini sangat mudah. Ini adalah salah satu soal yang memberikan clue yang cukup terlihat jelas ya. Tanpa kita harus mengenali lagi angka-angkanya, mungkin lompat 1, lompat 2, lompat 3. Kalau seperti ini dia sudah cukup sederhana. Oke, coba kita lihat dari negatif 54 dia ke negatif 18. Ini kita bagi 3. Dari negatif 24 ke negatif 8 ini kita bagi 3. Dari negatif 12 ke negatif 4 itu juga kita bagi dengan angka 3. Nah, pertanyaannya berikutnya angka berapa? Kita belum tahu, maka kita teruskan dulu untuk polanya. Nah, dari negatif 18 ke negatif 24 ini kita kurangkan dengan angka 6. Dari min 8 ke min 12 kita kurangkan angka 4. Nah, berarti dia dikurangi dengan angka-angka genap. Ya sudah, berarti negatif 4 ini kita kurangkan dengan angka 2. Jawabannya adalah negatif 6, pilihan yang C. Oke, sudah semakin paham ya. Yuk kita lanjutkan lagi. Nah, apa sih inti dari ketika kita mengerjakan soal-soal deret angka? Oke, jadi kalau kalian mau usaha mendapatkan nilai yang terbaik di deret angka pasti harus banyak latihan. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar mengingat pola aja teman-teman ya, di deret angka akan ada kemungkinan mungkin ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan pola-pola yang berbeda. Jadi teman-teman harus banyak latihan. Kenapa? Karena supaya tahu hubungan antara angka. Contoh, antara angka 12, 24, 36 itu hubungannya apa? Terus kalau 1, 3, 5, 7 itu hubungannya juga apa? Memang harus banyak-banyak latihan. Jadi buat teman-teman yang mau mendalami lagi mengenai deret angka, boleh dicoba latihan-latihan soal yang sudah tersedia ataupun tryout-nya, dan jangan lupa untuk mengikuti live kelasnya. Oke teman-teman, itu tadi materi yang sudah kita bahas bersama mengenai deret angka. Buat teman-teman jangan lupa untuk pelajari materi yang lain supaya bisa mendapatkan nilai yang maksimum. Dan sampai jumpa di video-video pembelajaran yang berikutnya. Dadah!